Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu kembali bersama Bumben Channel. Pada kesempatan ini kita akan membedah sebuah buku karya dari Bapak Rosadi Jamani. Sebuah buku beliau yang berjudul Islamic Essential, panduan praktis untuk memahami ajaran agama. Pada kesempatan ini kita akan mencoba menguraikan tentang Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk tahap awal kita akan mencoba tentang apa itu definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau pembacaan. Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang mencakup ajaran tentang akidah, ibadah, muamalah atau hubungan sosial dan akhlak. Kewenangan Al-Quran adalah sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam. Ia dianggap sebagai finalisasi wahyu-wahyu yang sebelumnya diturunkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat untuk Nabi Musa dan Injil untuk Nabi Isa. Al-Quran membahas berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, moral, sosial maupun hukum. Al-Quran terdiri dari 14 surah atau bab yang terbagi menjadi ayat-ayat. Setiap surah memiliki tema dan konten yang berbeda, mulai dari ajaran tentang tauhid, cerita para nabi, hingga petunjuk hidup sehari-hari. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang kaya, penuh dengan balaghah atau retorika, dan mengandung makna yang mendalam. Keutamaan daripada Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW dan merupakan sumber cahaya dan petunjuk bagi umat Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Al-Isra ayat 9. Al-Quran mulai diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang merupakan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Penurunan wahyu pertama terjadi di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, Makkah. Wahyu pertama ini adalah ayat-ayat dari surah Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq. Kemudian kita berbicara tentang proses penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama periode 23 tahun. Dimulai dari tahun 610 hingga 632 Masehi, tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW. Proses ini dilakukan untuk memberikan petunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi dan umatnya pada waktu tersebut. Penurunan bertahap ini juga bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penerimaan ajaran-ajaran Islam. Kemudian wahyu-wahyu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang menyampaikan pesan Allah pada Nabi Muhammad SAW. Proses penurunan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langsung dari Allah ke Jibril, Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan kedua, melalui tanda dan peristiwa. Kadang-kadang wahyu diturunkan sebagai respon terhadap peristiwa atau pertanyaan tertentu yang dihadapi oleh Nabi atau umat Islam. Setelah penurunan wahyu berakhir, Al-Quran dikumpulkan dan disusun dalam satu kitab. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahyu-wahyu yang tersebar dalam bentuk hafal ini dan tulisan dari berbagai media dikumpulkan menjadi satu mushaf
atau naskah. Proses ini dilakukan oleh Zaid bin Sabit dan para sahabat lainnya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf yang telah disusun ini disalin dan disebarluaskan untuk mencegah perbedaan bacaan di antara umat Islam. Kemudian Al-Quran dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran tidak hanya dibaca dan dihafal, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Membaca Al-Quran dengan pemahaman yang baik, merenungkan maknanya, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang merupakan kewajiban setiap muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Al-Baqarah. Kemudian kita melanjutkan tentang hadis, definisi hadis, klasifikasi hadis, dan peranannya dalam Islam. Kemudian apa itu hadis? Hadis atau dalam bahasa Arab berarti perkataan atau keterangan dalam konteks Islam. Hadis merujuk pada segala sesuatu yang dinyatakan, dilakukan, atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan, memperinci, dan menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam konteks praktis. Hadis bertujuan memberikan penjelasan dan implementasi terhadap ajaran Al-Quran. Ia menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan wahyu dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan panduan praktis tentang aspek-aspek kehidupan yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran. Jenis hadis. Yang pertama adalah hadis qudsi, merupakan perkataan dinyatakan oleh Allah SWT, telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata beliau sendiri. Hadis qudsi memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena mengandung wahyu langsung dari Allah. Contoh hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, aku bersamanya apabila ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis nabawi merupakan perkataan, tindakan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal langsung dari wahyu Allah, melainkan dari kebijaksanaan beliau sendiri dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian hadis dilihat dari sudut kualitas. Ada pertama adalah hadis sahih, hadis yang diterima sebagai sahih jika sanad atau rantai perawi dan matan isi hadis memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejujuran dan kecerdasan perawi, serta tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Hadis sahih merupakan yang paling otentik dan dapat diandalkan. Contoh, sesungguhnya amal yang diterima adalah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada yang disebut dengan hadis hasan, yaitu hadis yang kualitasnya sedikit di bawah hadis sahih tetapi masih diterima. Hadis hasan biasanya memiliki sanad yang baik dan tidak ada cacat yang serius. Kemudian hadis dhaif, hadis yang kualitasnya rendah dan tidak dapat dijadikan dasar hukum atau ajaran Islam karena adanya kelemahan dalam sanad atau matan. Hadis dhaif biasanya tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum. Kemudian ditinjau dari sumber perawinya. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap generasi, sehingga sangat sulit untuk disepakati bahwa hadis tersebut adalah kebohongan. Hadis mutawatir memiliki kekuatan yang sangat kuat dan dalam pembuktian dan penerimaan. Kemudian hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh salah satu atau beberapa perawi pada satu generasi
dan tidak mencapai derajat yang mutawatir. Hadis ahad masih diterima, tetapi dengan ketentuan dan penelitian lebih lanjut. Peranan, kemudian kita berbicara tentang peranan hadis dalam Islam. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan merinci ajaran Al-Quran. Banyak perintah dalam Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang cara pelaksanaannya, dan hadis memberikan rincian tersebut. Seperti kita lihat di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salat itu adalah satu bentuk ibadah yang harus dilaksanakan sebagaimana aku lakukan. Kemudian hadis berperan sebagai panduan praktis dalam ibadah dan muamalah. Hadis memberikan panduan praktis tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, sholat, puasa dan haji, dan muamalah, hubungan sosial, ekonomi, dan hukum. Hadis membantu umat Islam dalam menerapkan ajaran agama dalam konteks sehari-hari. Kemudian hadis adalah pembentukan akhlak dan etika. Nabi Muhammad SAW melalui hadis memberikan contoh akhlak dan etika yang ideal. Hadis banyak membahas tentang perilaku baik, interaksi sosial, dan cara bertindak yang benar. Contoh hadis riwayat Bukhari, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian hadis sebagai hukum dan ketentuan syariat. Hadis juga berfungsi sebagai sumber hukum dalam Islam. Banyak hukum-hukum syariat yang didasarkan pada hadis Nabi SAW, seperti ketentuan tentang pernikahan, warisan, dan hukum pidana. Saya rasa cukup sampai di sini untuk pembahasan buku karya Bapak Rosadi Jamani yang berjudul Islam Esensial, panduan praktis untuk memahami ajaran agama. Semoga pemaparan yang singkat, pembedahan yang singkat buku beliau ini bisa menjadi hikmah bagi yang menonton atau mendengarkan YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.